Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Kita bertemu kembali dengan saya, Nur Muhammad, Guru Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan belajar kembali dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, Pendidikan Agama Islam kelas 4. Baik anak-anak Indonesia semuanya yang hebat, kita akan mulai materi kita pada pagi siang hari ini. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita harus percaya bahwa Allah itu mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Rasul merupakan seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Nabi artinya manusia yang diberi wahyu oleh Allah tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul adalah kalau Nabi mendapat wahyu yang tidak wajib disampaikan kepada umat, sedangkan Rasul adalah Nabi yang ketika mendapatkan wahyu wajib disampaikan kepada umatnya. Setiap Rasul sudah pasti Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Jumlah Nabi yang diutus sangatlah banyak, melebihi jumlah Rasul. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jumlah Nabi yang diutus oleh Allah adalah sebanyak 124.000 orang. Dan di antara Nabi itu terdapat 313 Rasul. Nah, iman merupakan percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Kita sebagai seorang Muslim dituntut memiliki keimanan pada ajaran yang dibawa atau disampaikan para Rasul-Rasul Allah. Sementara itu, dalam Islam, rukun iman terdiri dari 6 macam. Satu di antara rukun iman tersebut adalah iman kepada Rasul Allah. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi tentang pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia agar sejahtera dunia dan akhirat. Nah, kita sebagai umat Muslim, bagaimana cara kita meneladani Rasul Allah? Yang pertama, paling tidak kita bisa mengikuti ajarannya. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Sehingga pada hakikatnya mengikuti ajaran Rasul sama dengan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara beriman kepada Rasul adalah tidak membeda-bedakan Rasul. Yang wajib kita ketahui hanya 25. Tetapi secara keseluruhan, Nabi dan Rasul itu jumlahnya sangatlah banyak. Cara beriman yang ketiga yaitu kita harus meneladani perilaku para Rasul dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh dan panutan kita. Yang keempat,
taat dan patuh dalam menjalankan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penjelasan tentang makna iman kepada Rasul Allah. Nah, ini adalah 25 nama nabi dan rasul yang wajib kita imani. Antara lain ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Yulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Dari 25 nabi itu yang menjadi penutup adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tugas para nabi dan rasul antara lain menyampaikan kabar gembira mengenai janji kebahagiaan dan kenikmatan abadi bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya, dan menyampaikan kabar buruk dan peringatan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dengan ancaman dan penderitaan yang tidak berkesudahan serta kepedihan. Jadi tugas para nabi dan rasul adalah menyampaikan kabar gembira, juga menyampaikan kabar buruk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mungdzirin, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah sudah sangat jelas sekali memberikan peringatan kepada kita yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-An'am. Melalui para nabi dan rasul menyampaikan kabar gembira, begitu juga kabar buruk. Kabar gembiranya, kalau umat Islam, umat Muslim menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, akan dibalas oleh Allah, yaitu surganya Allah. Sedangkan umat Muslim yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya, yaitu adalah kabar buruk. Kabar buruknya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Nah, materi yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang sifat-sifat Rasul Allah. Sifat Rasul ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Nah, sifat sidik artinya benar. Nah, seorang rasul senantiasa berkata sesuai dengan kebenaran, dan mustahil bahwa rasul akan berbohong dalam perkataannya. Seorang rasul tidak mungkin berbuat bohong, berkata bohong. Seorang rasul pasti selalu benar. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada umat manusia, baik dari perbuatan, perkataan, bahkan tindakan seorang rasul adalah benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian sifat rasul yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Seorang rasul itu bertugas menyampaikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Meskipun dalam perjalanan menyampaikan itu banyak sekali resiko, banyak sekali hambatan yang ditempuh. Bahkan seorang rasul harus siap nyawa mereka menjadi taruhannya.
Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang Allah berikan. Jadi Rasul itu pasti menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Kemudian sifat Rasul yang keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas, pandai, pintar. Seorang Rasul mustahil bersifat bodoh. Sudah pasti seorang Rasul itu pintar dan cerdas, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih dan akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini sudahlah pasti Rasul dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian lawan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang pasti tidak dimiliki oleh Rasul Allah. Yang pertama adalah kizib, artinya dusta, artinya bohong. Sifat ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki para nabi dan rasul, sebab mereka senantiasa telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasul itu juga punya sifat namanya maksum. Yang kedua, berkhianat, lawan dari amanah. Artinya tidak dapat dipercaya. Mustahil bagi para nabi dan rasul juga Rasul mempunyai sifat khianat, sebab mereka adalah utusan Allah yang senantiasa terjaga sebagai penyampai wahyu Allah kepada umatnya. Sehingga sangat mustahil atau tidak mungkin untuk mereka mempunyai sifat ini. Kemudian yang ketiga, sifat mustahil bagi Rasul adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul tersebut. Kemudian yang keempat adalah baladah, atau sering disebut dengan jahlun, artinya adalah bodoh. Para nabi dan Rasul Allah adalah manusia pintar, manusia pandai, manusia cerdas, yang dipilih oleh Allah sebagai penyampai agamanya kepada umat manusia dan melakukan berbagai tindakan kebaikan supaya mereka dapat menjadi suri tauladan untuk umatnya. Sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat jahlun atau bodoh. Nah, demikianlah tadi dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul dan juga sifat mustahil bagi Rasul. Nah, kemudian yang terakhir, cara meneladani sifat Rasul seperti apa? Kita sebagai umat muslim, kita harus meneladani, mencontoh Rasul kita. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Rasulullah selalu tunduk dan taat kepada perintah Allah. Beliau menjalankan semua kewajiban agama dengan penuh keikhlasan dan ketekunan. Kita sebagai umat muslim juga harus berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Yang kedua, cara meneladaninya adalah kejujuran. Rasul terkenal dengan sifat kejujuran dan amanahnya. Seorang Rasul pasti selalu bersifat jujur, selalu berkata jujur, tidak mungkin mereka berbicara yang tidak benar. Yang ketiga adalah keadilan. Rasulullah adil dalam perlakuan terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang, suku, ras, maupun status sosial. Keadilan harus menjadi panduan dalam hubungan kita dengan orang lain, termasuk dalam keputusan dan tindakan kita. Kita harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian yang keempat adalah kesabaran. Rasul menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kita sebagai umat muslim harus bersabar dalam menghadapi kesulitan dan ujian hidup, serta tidak cepat putus asa dalam menggapai tujuan. Yang kelima, kasih sayang dan kepedulian. Rasulullah adalah sosok yang penuh kasih sayang dan perhatian terhadap semua orang di sekitarnya. Kemudian yang keenam, kebaikan dan kemurahan hati.
Rasulullah itu senantiasa selalu berbuat baik kepada orang lain, dan beliau itu sangat dermawan. Beliau itu memberikan sedekah, menolong orang miskin, dan menghormati tamu dengan baik. Kita sebagai umat muslim harus bisa meneladani sikap dermawan dan berusaha untuk membantu orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketujuh adalah kesederhanaan. Rasulullah hidup dengan sederhana dan tidak terikat pada harta dunia. Beliau mengajarkan pentingnya hidup dengan tawadhu, rendah hati, dan menjaga diri dari keserakahan. Jangan karena gengsi kita tidak jadi sederhana, tetapi malah kita menjadi bersifat sombong. Itu sangat tidak baik buat kita semua. Kemudian yang kedelapan adalah keberanian. Rasulullah memiliki keberanian yang luar biasa dalam menghadapi musuh-musuhnya dan menegakkan kebenaran. Kita harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebaikan, berdiri teguh di atas kebenaran, dan tidak takut menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas kita sebagai muslim. Yang selanjutnya, nomor 9, cara meneladani sifat Rasul adalah suka memaafkan. Pemaaf. Rasul selalu memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Rasul itu mengajarkan pentingnya memaafkan dan berbuat baik kepada mereka yang melakukan kesalahan. Nah, kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita itu juga harus mempraktekkan sikap suka memaafkan dari para nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah ihsan, yaitu apa? Kesempurnaan dalam beribadah. Rasulullah senantiasa beribadah dengan penuh kesungguhan dan melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kita harus berusaha melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk melakukan segala hal dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian cara kita meneladani sifat-sifat Rasul Allah. Kita dapat meningkatkan kualitas diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian materi pada pembelajaran kali ini, bab 7 tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sampai jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan tahmid sekali saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.